Selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada sampai detik ini semua karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari jemaat Tuhan, kita yang boleh ada pada pagi hari ini, yang sudah ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang mungkin beribadah secara online, yang ada di rumah, yang mungkin masih melakukan aktivitas dengan segala kesibukannya, tetap beribadah walaupun secara online ya. Mari kita yang sudah ada, kita boleh teduhkan setiap hati pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau angkat hati pikiran kita, kita boleh tertuju hanya kepada kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh bersyukur Bapa, karena kasih-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Biar kesempatan yang Tuhan berikan dalam hari-hari sisa hidup kami berjuang hidup berkenan di hadapan-Mu. Bahkan setiap perbuatan kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan rancangan yang indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Banyak yang Kau perbuat dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami boleh bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa. Amin, kami boleh bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati kita katakan. Banyak yang Kau perbuat, banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Kami percaya rancangan Tuhan begitu indah. Setiap kejadian hidup kita, Tuhan sudah memberikan rancangan yang begitu manis. Amin. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti, amin, mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu, amin,
demi kata kita boleh lantunkan dengan segenap hati, dengan segala kemurnian hati kita. Angkat pujian ini dari dalam hatimu yang paling dalam. Setiap hari banyak hal yang sudah Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Rancangan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita semua. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kami percaya setiap doa pergumulan saudara, makin hari Tuhan akan jawab satu persatu dengan yakin, dengan iman. Katakan dengan ucapan syukur saudara. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu Yesus. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik, Allah Bapa Roh Kudus. Kami sungguh berucapan syukur Tuhan. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk menikmati ibadah pada pagi siang hari ini Yesus. Kami akan mendengarkan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami tidak pernah meragukan cinta kasih-Mu terhadap hidup kami Yesus. Asalkan kami taat dan beriman dan selalu setia padamu Bapa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat yang berlimpah dalam hidup kami Tuhan, yang diberi kesehatan untuk kami dan agar bisa menikmati nafas yang terbaik pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat kami, berkati pembawa firman kami pada pagi siang hari ini Yesus, agar apa yang disampaikan semuanya menurut kehendak-Mu Bapa. Berkati Tuhan puji-pujian yang kami siapkan Yesus, agar untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan berkati Yesus, segala roh jahat, roh apapun yang mengganggu ibadah kami bersatu hati Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu berkuasa dalam hidup kami Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih, semua dalam keadaan sehat kuat. Amin, saya percaya kita yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat kuat yang terus Tuhan berikan. Boleh beri salam kanan kiri saudara dulu sambil kita mau mengangkat pujian. Kita boleh bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Di saat kita bersyukur, kita mau memuji, kita mau membesarkan Dia, kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau memuji Dia, Dia yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Haleluya. Mari sama-sama saudara, kita boleh bertepuk tangan, kita boleh mengangkat pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan
Puji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Di saat kita bersyukur, Tuhan begitu baik buat saudara dan saya. Dia angkat kita dari lembah dosa. Kita mau terus memuji, membesarkan nama Tuhan. Biar setiap orang-orang tebusan Tuhan boleh terus kita bangkit. Walaupun kita melakukan kesalahan, kita jatuh lagi. Kita bangkit lagi, kita berdiri. Terus kita mengucap syukur. Kita terus membesarkan nama Tuhan. Kita mesti bangkit. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Eki Peters pada siang hari ini. Mari kita angkat pujian ini. Sama-sama kita boleh tenangkan setiap hati kita. Tuhan, ini setiap bejana-Mu Bapa. Ini hati kami, ini pikiran kami. Biar boleh kami terus terhubung dengan Engkau. Biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini benar-benar menjadi rema yang begitu kuat dalam kehidupan kami Bapa. Terus firman ini berakar, bertumbuh, bahkan kami boleh berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari Bapa, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman. Biar kami terus setiap hari kami boleh terhubung dengan Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Amin. Kau menggenggam. Terima kasih Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Amin Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Karena kasih-Mu begitu besar sehingga kami boleh layak. Kami boleh layak terus. Kami boleh mampu melakukan setiap apa yang Kau inginkan Bapa. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan dengan segenap hati kita, kami boleh terhubung dengan Engkau Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Benar Tuhan, boleh kami terus terhubung denganmu. Selalu dan setiap waktu Tuhan kami boleh melekat di hati-Mu. Bahkan firman-Mu adalah menjadi dasar dari kehidupan kami. Dasar langkah kami melangkah dalam hidup ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Mampukan kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Biar melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan, terus kami boleh belajar. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh. Terima kasih buat cinta dan kasih-Mu Tuhan yang terus nyata dalam setiap langkah hidup kami. Tak bisa ku terlepas.
Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami nikmati dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Setelah kami memuji, memuliakan Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi semua kami yang mendengarkan. Dan biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, diagungkan di atas segala-galanya. Sepakat sehati kami ikat segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa kami ikat, tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berikan kesempatan buat Roh Kudus memimpin kami dari awal pemberitaan firman Allah sampai selesai. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Shalom pelang. Shalom. Ini baru bilang shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertama saya sampaikan terima kasih buat Tuhan Yesus, Kepala Gereja, mempelai laki-laki surgawi yang memberikan kesempatan untuk kami ada dan menyampaikan firman Allah. Kedua, saya sampaikan terima kasih buat Bapak Ketua Umum, Bapak Juan Dekers yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Allah. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal, saya Pendeta Eki Peters dari Ambon. Ya, dari Ambon, sudah berapa kali khotbah di tempat ini dan mungkin ada yang belum kenal, Kak? Yang belum kenal mesti perkenalkan diri. Haleluya, saudara. Ya, buka diri dulu. Orang bilang tidak kenal, tidak sayang. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mohon maaf nanti kalau saya khotbah ada dialek-dialek Ambon sedikit, mohon dimaklumi. Dialek-dialek Manado sedikit, mohon dimaklumi. Ya toh? Karena satu waktu saya khotbah tanpa sadar Ambonnya keluar. Orang-orang bingung, orang-orang ketawa. Ya, begitulah. Tidak bisa dilepaskan. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, mari saya jemput kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yang laki-laki akan baca ayatnya yang ganjil, yang wanita genap, dan ayat 4 kita akan baca secara bersama-sama. Haleluya, yang sudah dapat katakan amin. Yang pria siap, 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan sama-sama Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk ya. Memang jemaat sini jemaat pengajaran, jadi kalau belum suruh duduk, belum duduk. Kalau di Manado kadang-kadang ada satu orang, sorry ya, Manado sedikit. Satu waktu ada seorang tuan rumah ya, dia bilang sama pembantunya, jangan lupa ya nanti naik kelapa, lalu kamu petik berapa buah, lalu buang ke bawah. Apa yang terjadi? Karena cuma bilang kata naik saja dan bilang turun. Waktu tuan rumahnya datang, loh kenapa masih di atas? Iya karena kan cuma bilang naik, dan bilang turun. Ya ini kadang-kadang menafsirkan, ya toh? Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan saya. Tadi malam berjuang PA Beta.
Bapak Eki bikin akan judul. Bikin akan po ayat lah. Katong di Ambon sana saya pakai muncul-muncul. Jadi kalau begini kan katong rasa saya pergi di khotbah di Bro Sadrak begitu juga. Dibikin judul, dibikin apa? Saya bilang kenapa? Mau YouTube. Haleluya. Sekarang katong sampaikan firman semua orang bisa dengar. Dulu kan cuma satu tempat saja. Ya itu, makanya kita bilang beta rapi juga, pakai jas juga, pakai dasi. Ini karena lu mau bilang rapi-rapi itu, beta sangka dong semua pakai batik. Kalau beta tahu-tahu beta pakai batik lah. Iya tuh? Ya, Bapak Ibu, katong jangan terlalu serius dengar firman Tuhan, terlalu mata menyala. Katong santai-santai saya dengar. Yang penting tetap serius di dalam Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan tentang teliti dalam mendengarkan firman Tuhan. Kata teliti ini penting Bapak Ibu. Kita dengan cermat, dengan saksama membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sekarang ini gereja YouTube. Ya. Jadi kalau tidak pergi ke gereja, apalagi zaman Covid, yang penting dengar firman Tuhan di rumah saja. Kadang-kadang kasih mati sambil memasak, ya toh. Orang kan tidak tahu toh, ya toh. Tapi yang Tuhan mau tuh seperti ini. Beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, angkat tangan, turun tangan, lipat tangan, apa saja bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kitab Ibrani ini dengan tegas menyatakan, ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya jangan hanyut di bawah arus. Dengar baik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Sekarang ini banyak orang menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita tidak teliti sangat berbahaya. Itu seperti racun, seperti virus yang masuk tanpa orang memperhatikan baik-baik. Sekarang ini siapa saja bisa sampaikan firman Tuhan. Memang betul. Tapi ingat Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, dan apa? Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah, apa saudara? Ajarlah mereka. Tak gampang, langsung lompat mengajar tanpa diajar. Ini sangat berbahaya. Sebab itu firman Tuhan bilang hati-hati. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dulu waktu saya masih nyong-nyong ini Om Robi. Katong saya kenal ya, orang jauh tinggal di Jakarta. Ya, katong kalau pendeta khotbah itu, katong bawa kertas dari rumah, katong catat. Katong belajar. Pulang di rumah, katong renungkan firman Tuhan. Zaman sekarang orang yang perlu. Orang bawa handphone aja. Kalau Alkitab kelupaan, biarkan ke Alkitab kelupaan. Yang penting ada apa? Handphone. Tapi kalau handphone hilang, bahaya saudara. Atau handphone lupa, orang bingung. Tanpa sadar, handphone mengambil alih tugas-tugas dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak apa-apa. Yang baik kita ambil, tapi yang tidak baik, jangan kita ambil. Kadang-kadang pendeta lagi semangat, lagi khotbah, lagi menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Dia lagi main Facebook. Dia lagi tertawa sendiri. Nah ini fokus. Makanya fokus penting. Ya, kalau kami di Ambon itu habis nyanyi sekolah minggu nyanyi, terus pemuda nyanyi, terus ada yang bersaksi nyanyi. Jadi panjang. Kalau orang ibadah 3 jam saudara. Ya apalagi kalau khotbah panjang lagi. Lebih panjang lagi. Tapi saya tadi baru duduk 25 menit, hampir 30 menit. Saya dulu sudah dipersilakan. Puji Tuhan. Itu artinya apa? Mempersiapkan hati kita, tanah hati kita yang subur. Untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Ya, hati-hati. Alkitab bilang, perhatikanlah cara kamu mendengar. Dengar firman Tuhan terbuka, hati, pikiran, perasaan terbuka untuk Tuhan. Karena itu firman sanggup untuk mengubahkan saya dan saudara. Firman membuat hati yang keras menjadi lembut. Orang yang tidak bisa mengampuni bisa mengampuni. Ya, orang yang tidak bisa melakukan firman Allah mampu melakukan firman Allah karena Roh Kudus memenuhi dia untuk dia melakukan kebenaran firman Allah.
Saya kasih contoh Bapak Ibu. Dulu waktu Bapak saya, satu kejadian, saya rewind tahun-tahun yang lampau. Bapak saya jatuh di kamarnya ketika beliau mau ibadah, tiba-tiba disampaikan beliau jatuh di jalan. Saya dengar, saya marah. Ya, apa yang terjadi, mau lihat mukanya pun saya tidak mau. Tapi Tuhan ajar, harus mengampuni. Berat, saudara. Saya kalau cerita panjang, karena ini lewat jadi saya tidak panjang-panjang ya. Cuma yang satu yang saya mau bilang, ketika kita melaksanakan pengampunan itu, apa yang terjadi? Bahkan juga teman-teman bilang, kenapa kamu ke sana, kenapa kamu begini? Ya, itu firman yang kasih tahu. Suatu waktu saya doa di depan kamar saya itu ada 2 saja. Karena saya masih kecil-kecil, jadi saya dan istri bisa tinggal sendiri. Sekarang sudah harus bikin dia punya tingkatnya Om Robi. Ini Om Robi nih kita punya orang tua. Ya, terus yang ada orang tua, papa saya sudah tidak ada, opa sudah tidak ada. Yang paling senior di sini Om Robi. Puji Tuhan. Ya, saudara, ketika saya mau lepaskan pengampunan itu saya berdoa. Itu ada suara yang bilang, kamu harus melepaskan pengampunan itu, Eki. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa tunda dulu. Gitu, tunda dulu, tawarin Tuhan. Lalu saya duduk di kursi merenungkan firman Tuhan. Tapi saya tidak puas, saudara. Saya masuk lagi doa. Doa lagi, suara yang sama lagi bilang, kamu harus mengampuni. Ya, saya balik keluar, saya bilang, Tuhan, saya minta tanda. Ya, tiba-tiba ada pendeta senior namanya Om Ruben, pendeta Ruben, tiba-tiba datang ke gereja. Saya bilang, Om kan saya sudah bilang kalau Om mau datang ke gereja agak jauh. Jadi Om telepon dulu, siapa tahu saya ada keluar. Oh enggak Eki, ada sesuatu sampai saya mau datang. Saya bilang, ini maksud Tuhan nih. Saya tanya, Om, saya ada gini. Bagus tuh Eki, kamu pergi, kamu lepaskan pengampunan. Saya dalam hati, saya kira beliau mau ikut saya, tapi rupanya beliau bilang harus melepaskan pengampunan. Yang kedua, saya dengar satu lagi, seorang hamba Tuhan. Yang ketiga, ketua RT di samping gereja itu. Jadi ketika terjadi satu insiden di situ, ya, ketua RT bilang sama saya begini, itu beliau kerja bersama dengan Cime. Mungkin Bapak Ibu kenal ya Cime ya. Cime lagi ke Surabaya, lalu kasih saya kado. Nah itulah pelayan-pelayan toh. Kalau dong berangkat, dong ingat dong gembala. Haleluya saudara. Saya apa-apa. Dia bilang ini apa ini? Dong kasih kue kongguan. Lalu apa lagi? Kasih Fanta Sprite. Haleluya. Katong hamba Tuhan bilang terima kasih Tuhan. Dong ingat toh. Lalu beta bilang, ini bagaimana nih? Lepaskan pengampunan. Jadi ada 3 orang. Saya sudah bisa bikin apa-apa lah. Lalu satu waktu saya mau ketemu, saya banyak alasan saudara. Waktu itu yang wali kota Ambon, dia baru terpilih 2017. Saya sampai ke sana, saya bilang kalau bisa, ya jangan ketemu. Tapi Tuhan punya banyak cara saudara untuk ketemu. Dan akhirnya saya hidup dalam kelegaan. Ya, lega melepaskan pengampunan. Ada orang yang di dalam Kristen tetapi dia masih marah, masih ingat yang lama-lama. Katong tinggalkan akang itu firman. Haleluya saudara. Maka katong teliti firman Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Kalau Tuhan bilang beribadah, beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada kesibukan apapun, cari Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Banyak orang kan bilang begitu, aduh katong mau pergi, katong ini apa ya, kita. Karena kalau kita itu ada bahasa saudara, kalau kita bahasa Indonesia itu kita. Kalau kita orang Manado ya kita, saya. Kalau kita orang Makassar ya, itu lagi jadi. Ya katong pakai bahasa Indonesia saja. Ya itu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau katong dengar firman Tuhan, Tuhan ajar ketong dan kebanya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bukan masalah tahu banyak tuntut banyak. Yang menjadi masalah adalah tahu, lakukan, tahu, lakukan. Amin saudara? Tahu, lakukan. Biar tahu sedikit tapi lakukan itu jauh berharga di mata Tuhan. Daripada tahu banyak saya bikin apa-apa. Jadi orang kadang-kadang kecewa. Katanya ibadah. Katanya ini. Satu waktu di India saudara, seorang pemimpin India satu waktu dia mau pergi ibadah. Waktu dia mau masuk ibadah, dia lihat gereja orang kulit putih. Dia mau masuk, mereka bilang sama dia, Mahatma Gandhi, Bapak pun tempat bukan di sini, di sana. Dia orang apa? Dia bukan orang Kristen. Tapi apa, dia mau pergi ibadah, orang-orang bilang dia pergi ibadah di tempat lain. Akhirnya apa dia bilang? Dia bilang sama orang itu, kalau saya melihat, kalau saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus tentang kasih, begitu luar biasa. Tapi kalau saya melihat kehidupan orang Kristen, lebih baik saya kembali ke agama saya. Saudara bayangkan, seandainya pada saat itu dia diberikan kesempatan untuk masuk, saya percaya India dimenangkan untuk Tuhan. Haleluya saudara. India dimenangkan untuk Tuhan. Jadi dari gaya hidup kita, style kita mencerminkan kemuliaan Allah atau tidak. Sebab itu kita berhati-hati. Teliti baik-baik kebenaran firman Allah. Setiap kita baca, kita catat, kita belajar. Tuhan tolong. Tuhan ajar saya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Pendeta subanya, kemarin su lantik lagi. Yang lantik mana kemarin kita lihat? Yang lantik-lantik. Di muka. Kok lantik kok setengah tahun. Ini namanya duka cita. Ya toh? Indonesia kalau berduka benderanya setengah tiang. Begitu ya Om Robi ya? Nah, kita mesti lapor sama Om Robi sini. Persetujuan saya ada jadi mesti lapor Om Robi. Yang dilantik mana kemarin? 1, 2, 3. Dilantik. Saya pengikut Kristus. Amin saudara. Yang malu-malu. Ini dari mana? Agama apa? Kita agama Kristen. Malulah cerita tentang Yesus. Haleluya saudara. Belalah dadaku. Di dalam darah ini ada Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat di dadaku ini. Yang beda buat orang-orang yang pacaran. Kamu tahu aku mencintaimu bertubi-tubi. Kalau anda percaya, belalah dadaku ada namamu. Ini orang dunia. Kalau kau anak Tuhan, di dadaku ada nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat. Bangga punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Luar biasa. Yesus bilang, aku sudah pergi ke sorga. Aku tinggalkan kamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus yang akan tinggal bersama-sama dengan saudara. Kalau zaman perjanjian lama Roh Kudus datang, setelah itu Roh Kudus pergi lagi. Datang dan setelah itu pergi lagi. Tapi dalam perjanjian baru, karena hidup kita sudah diubahkan oleh darah Yesus, sudah dibersihkan oleh darah Yesus, sehingga Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya. Haleluya saudara. Roh Kudus tinggal selama-lamanya, permanen. Jadi kalau kita berbuat dosa dia sedih. Dia menangis kalau kita berbuat dosa. Tapi perjanjian lama Alkitab berkata, maka berkuasalah roh Tuhan terhadap Simson. Setelah itu dia pergi lagi. Tapi perjanjian baru dia tinggal selama-lamanya bersama saya dan saudara. Jadi betapa bahagia kita. Perjanjian lama kita belum mengerti. Perjanjian lama sampai hari ini Alkitab berkata orang Israel, ya, baca firman Tuhan ada selubung. Coba 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Ya, satu orang bisa baca kah? Pakai bahasa Jakarta sedikit dong, kalau orang Ambon ngomong kan lain. Tuh Ibu, Ibu Robi. Tante Inge ya, sorry ya selama datang jadi. Oh gitu ya? Oh ya luar biasa, anak muda ya. Ya Nyong baca Nyong.
2 Korintus 3 ayat yang ke-14 Ya. demikian firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah tumpul. Siapa orang Israel? Pikiran tumpul. Terus? Sebab sampai pada hari ini Ya. selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ada selubung. Terus baca. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, Ya, terus. karena hanya Kristus saja yang dapat Siapa yang bisa menyingkapkannya. singkapkan akang? Kristus Yesus Tuhan. Ya kalau kita percaya kepada Dia, hidup sungguh-sungguh ditata, diajar, dididik, maka kita akan mengerti semua kebenaran firman Allah. Makanya kita teliti dengar firman Tuhan. Terus dong. 15 kah? Ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, Ya. ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi kalau mereka membaca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada selubung. Karena dia bicara tentang siapa? Kristus yang harus disingkapkan. Terus 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Terus? maka selubung itu diambil Ya, daripadanya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jadi silakan duduk ya. Luar biasa. Saya pikir mau datang ke padahal sudah ada ya. Dahsyat, luar biasa. Didik anak-anak muda menurut jalan yang patut baginya. Sebab pada masa tuanya dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan itu. Oh, luar biasa. Jadi sampai hari ini Israel masih belum ya percaya kepada Yesus. Ada yang sudah percaya tapi tidak banyak. Tapi satu waktu Tuhan akan menggenapkan apa yang dia sampaikan. Karena Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Biar dia sudah sayang gereja, bangsa-bangsa lain, tetapi Israel tetap ada di dalam hatinya. Amin saudara? Iya. Nanti dia datang 2 kali di mana? Bukan Indonesia. Kakinya akan berjejak di bukit. Di bukit. Nah, jangan takut. Di Ambon ada mau bikin kebaktian kebangunan rohani. 3.200 orang itu untuk pelajar. Nanti orang dewasa lagi. Nah, dari anak-anak itu ada siapa yang membaca firman Tuhan, tekun, teliti, dapat kasih bonus. Yaitu 70 juta. Haleluya. Ya, kecuali ini anak-anak, kecuali pendeta, kecuali orang-orang dewasa, tapi anak-anak dididik. Dapat bonus lagi, bikin lagi. Oh, baca firman lagi begitu, saudara. Berapa saudara? 70 juta. Nanti saya kasih ke linknya ke Berjuan supaya semua juga dapat. Yang punya anak-anak didik, mari masih kecil toh. Nah, yang sempuh anak doakan supaya punya anak. Haleluya. Ini Bapak Egi bagaimana? Iya toh, Abraham kan berdoa. Umur hampir 100 tahun belum punya anak. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang anak Tuhan itu begitu. Sebab tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa Allah akan memberkati dia. Dahsyat. Ya kita ikut Tuhan ini yang usah khawatir. Negara mau naik kan, negara mau ini kah, pajak mau naik kah, mau apa-apa. Tuhan pelihara saya dan saudara. Ya, kalau beta ulang tahun dulu orang tua saya bikin apa-apa. Ulang tahun Eki, ulang tahun. Mari kita mau nyanyi satu lagu. Lagu tuh pasti dia peliharaku. Setelah itu makan ayam, puji Tuhan. Ya toh? Nah, kalau zaman anak kita sekarang, Papa ulang tahun Pak, hadiah Pak, ini Pak. Ya sudahlah. Kadang-kadang beta juga bilang, Papa dulu juga menyanyi lagu itu, lalu bikin ayam, stop, saya usah undang-undang. Beta mama itu bilang, usim ini pakai gaya-gaya dulu lagi. Beta bilang, mah itu kalau beta ngomong Ale bilang alay, beta bilang B, Ale bilang B lay. Dalam Ale buka kesempatan untuk serang beta lay kembali. Tuh? Jadi kita bersyukur Tuhan itu baik. Kita mau belajar teliti kebenaran. Tuhan, ubahkan aku Tuhan sesuai dengan maumu. Seperti siapa? Sebelah kiri ingin seperti siapa? Ubahkan seperti siapa? Seperti takut. Sebelah kanan
Kalau saya ada uang 70 juta, saya bilang, saya mau kasih hadiah bagi orang yang berani jawab. Sebelah kanan, saudara mau dirubahkan seperti siapa? Nah, sebelah kiri paling takut, sudah hadiah. Kita punya sasaran kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah mempelai laki-laki. Mempelai perempuan tinggal ikut. Harus seimbang, sama dengan dia. Dulu waktu kecil kita bilang, aduh Om Pede itu kalau datang saya ketong jauh, ketong lari Om Robi, ketong takut. Tapi kita bilang, kalau besar ketong kayak Om Pede. Tapi ketika ketong baca firman Tuhan, ketong kepingin seperti Yesus. Amin saudara. Seperti Yesus, seperti Yesus. Terus, itu saja ku pintai. Pentekosta lama, haleluya. Boleh lagu baru, tapi jangan lupa lagu lama. Amin saudara. Semua lagu itu Tuhan cipta. Tuhan, aku serahkan hidupku ini untuk Tuhan. Aku mau teliti firman Tuhan supaya aku berubah. Karena kita bilang, jangan sampai hanyut dibawa oleh arus. Hati-hati loh. Jangan seperti apa? Bunglon. Kalau gereja sana bilang begini, pengajaran begini, iko begini. Gereja ini bilang ini, iko begini. Teliti firman Tuhan. Teliti firman Allah. Walaupun dia hamba Tuhan sekali membaca. Galatia pasal 1. Ya, ini saya kasih firman aja singkat-singkat Om Robi. Karena perjuangan yang ada jadi jantau panjang. Ya toh? Galatia pasal 1. Ya, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yang baca. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 dengan perikop hanya satu Injil. Sampai 9 aja. Oh, sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Dengar baik ayat 8. Garis bawahi ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami pemberita firman Allah, terus atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya. Jadi pentingnya ketong teliti firman Tuhan. Sekalipun kami atau malaikat sekalipun menyampaikan firman Allah, belajar baik-baik. Haleluya saudara. Karena berbahaya, apalagi penyingkapan tentang Yesus tidak ada. Yesus itu kan cuma manusia biasa. Yesus itu kan cuma utusan. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia cuma Tuhan, tapi dia bukan Allah. Dengar baik. Saya 2015 ke Israel. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia waktu itu belum mengerti. Lalu dia bilang begini, Yesus itu Tuhan, tapi Yesus bukan Allah. Saya tidak ngerti, saya pulang pikiran, mana ini. Setelah saya pelajari firman Tuhan, saya bilang ini bahaya. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Kita baca saja ya, hafal saja langsung. 1, 2, 3. Pada mulanya, baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Jadi Yesus di sorga dulu namanya siapa? Firman. Jangan salah. Dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah firman itu Allah. Kalau pengajaran lain, firman itu suatu Allah. Jadi dia bukan Allah, dia diciptakan. Ini bahaya sudah. Kelihatannya kan kayak sama padahal enggak. Perhatikan baik firman Tuhan. Ini saya mau buka banyak tapi saya pikir yang inti-inti aja dulu.
Nanti berikut-berikutnya begitu ya Om Robi ya. Om Robi ketawa-ketawa. Ya, bagaimana nih senior nih. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu singular. Maksudnya itu Bapa. Bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dia bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia. 100 buat membaca. Haleluya. Ya toh? Firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus. Itulah rahasia yang harus disingkapkan, dibukakan kepada orang Kristen. Sehingga orang Kristen tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah apa. Dia angkat tangan setengah-setengah. Saya pengikut Yesus. Haleluya saudara. Di dalam darahku ada Yesus. Darah Yesus sudah masuk dalam. Kita kan jaga. Ini apa? 1 bulan 2 kali kah? Di sini kah? Perjamuan toh? Nah sama dengan di Ambon. Jadi rupanya ketemu 1 perguruan. Ya toh? 1 perguruan. Minggu pertama dan minggu ketiga. Kemarin kita mau berangkat. Kita bilang karena sudah perjamuan waktu mubes. Jadi siang ada perjamuan. Tunggu sampai kita balik. Baru kita bikin perjamuan. Begitu Om Robi. Haleluya. Puji Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Bertabernakel di antara kita. Kata berdiam itu bertabernakel. Dia berdiam bersama-sama dengan kita. Dahsyat luar biasa. Jadi kalau ketemu bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Ketemu belajar firman Allah. Itu tidak gampang. Karena Alkitab bilang apa? Sekalipun kami itu siapa? Paulus. Kami itu siapa? Apolos. Kami itu siapa? Hamba-hamba Tuhan. Ataupun malaikat sekalipun. Kalau mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Injil yang kami sampaikan. Apa dia? Terkutuklah dia. Jadi hati-hati loh. Baca firman Tuhan tidak gampang. Tuhan rubahkan ini. Sampaikan firman ini. Tersimpan di dalam hati. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya jangan aku berdosa terhadap kau. Waktu ketong dengar firman Tuhan. Mata ketong menyala. Hati terbuka. Yang mata tak tutup. Begitu dengar firman Tuhan jatuh kayak Eutikus. Alkitab bilang karena Paulus bicara paling banyak. Sampaikan firman paling banyak. Akhirnya dia mengantuk. Dia jatuh. Langsung mati. Untung ada Paulus. Didoakan. Dia bangkit lagi. Jadi kalau ketong datang dengar firman Tuhan. Siap. Haleluya saudara. Belajar. Teliti. Pernah ada teman bilang, Bapak Eki ini paling susah. Susah kenapa dong? Kau mau khotbah di gereja paling susah. Iyo, kita lihat sambarang orang mau khotbah, angka-angka lah dia hantam sambarang kiri kanan, pulang lagi kata mesti kasih lurus lagi kembali. Haleluya saudara. Beta doa supaya berjuang saya kasih lurus lagi sama-sama supaya jalan sudah ketemu ilmu sama toh. Haleluya saudara. Kok amin pelan. Amin. Amin itu apa? Hemin. Pasti. Apa yang Tuhan bilang itu pasti. Dengar baik kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, Bapa di surga berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan jalan keluar, yang jatuh Tuhan angkat, yang sakit ada kesembuhan. Lalu terakhir saudara bilang apa? Amin. Pasti. Jadi kalau belum pasti, masih ragu-ragu, jangan bilang amin. Jangan. Saudara masih ragu-ragu. Nah, saya jaga bilang buat jemaat di Ambon. Saudara belajar tuh di ABRI atau tentara. Kalau ragu-ragu, mundur. Kalau ragu-ragu, mundur. Ikut Tuhan jangan ragu-ragu. Hidup itu serahkan per Tuhan. 100%. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya. 1 Korintus 6, 19 sampai 20. Ini kita udah berapa jam, berapa sesi? 15 menit, 30. Lanjut ya. Kita lihat Om Robi bisa, kalau itu mata sumamboro bertunstau. Orang bilang mata mamboro itu mata su fly. Tapi kita lihat itu mata masih. Haleluya, puji Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya.
Atau tidak tahukah kamu Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Ketum pun di tubuh, dalam kita kamu. pun tubuh adalah bait Roh Kudus. Terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. ketum pun tubuh ini bukan milik sendiri. Jangan tato-tato, jangan pakai anting-anting sembarang. Laki-laki pakai anting-anting, ada mau taruh di sini lah, mau taruh di hidung lah, mau taruh di kaki lah. Aduh, entah mana perempuan, mana laki-laki. Ya toh? Saya tahu itu karena dengar firman Tuhan, saya baca teliti. Ya toh? Terus ayat 20. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita baca sama-sama supaya jangan ketemu hantu. 1, 3, 4. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada yang belum baca. Bisa semua baca, dengar. Karena Alkitab bilang apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Ketika saudara baca, saudara kuat dengar, waduh, iman saudara timbul. 1, 2, 3. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kasih doi dulu. Itu tubuh tuh kasih per Tuhan. Doi menyusu. Orang Manado bilang doi itu menyusu. Kalau saya kasih hidup per Tuhan. Tuhan ini hidupku. Pakai sesuai dengan apa. Lalu Tuhan bilang kasih kepen dulu. Dia kasih. Banyak orang bilang. Saya satu kali lewat dengan seorang pendeta. Lalu dia bilang itu jemaat kami yang kaya. Beliau orang Tionghoa. Beliau tidak pernah ibadah. Tapi persepuluhannya masuk terus. Sebenarnya yang perlu ini siapa? Orangnya atau doinya? Hah? Orangnya. Kalau Om Robi orangnya. Kalau kiri? Jangan sama. Dua-duanya. Tapi yang Tuhan bilang apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh dulu baru duit. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini Tuhan, aku milikmu Tuhan. Serahkan buat Tuhan. Tuhan mau pakai. Apalagi kemarin yang sudah lantik-lantik itu, Tuhan mau pakai. Kemarin sebelum kita berangkat, kita panggilin semua. Semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang kalian. Ingatan, sudah dilantik, sudah ditabiskan. Kerjakan pekerjaan Tuhan dengan takut dan gentar. Saya pergi, saya tidak telepon-telepon lagi. Semua jalan Om Robi. Karena apa? Saya sudah bilang, ingatan kalau tabisan itu Tuhan semua pakai, itu sungguh-sungguh. Jaga hidupmu di hadapan Tuhan. Dan sampai ketong lihat orang dunia, acaca, ketong acaca lai. Ketong ini lai, orang cinta ini hamba Tuhan ke apa? Ada suara berseru-seru dari bawah. Haleluya. Ketong hidup per Tuhan. Makanya teliti firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau ada hamba Tuhan yang sampaikan firman Tuhan, menjadi berkat, simpan itu. Itulah permata dalam hidup kita. Supaya jangan kita hanyut terbawa arus. Dan saudara lihat judul yang disampaikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Supaya jangan apa? Kamu punya keselamatan yang besar itu. Perhatikan baik. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Keselamatan itu penting, saudara. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah sudah membuat manusia itu sama, serupa, segambar dengan dia. Dia datang cari manusia. Jadi manusia bukan cari Allah ketika jatuh dalam dosa. Allah yang datang cari manusia. Haleluya saudara. Allah begitu sayang, begitu cinta saya dan saudara. Dia cari, Adam, di manakah engkau? Bayangkan ayat ini dipakai. Coba lihat Allah tuh. Allah tidak mau tahu. Dari mana? Allah tanya. Adam, di manakah engkau? Allah tahu. Tapi Allah mau tanya. Haleluya saudara. Di manakah engkau? Ini manusia nih. Ini perempuan yang kamu tempatkan di sisiku. Dialah yang suruh saya makan. Nah ini kalau begini kan bisa cari salah toh.
kesalahan dalam apapun, tanggung jawab, mati di pemimpin. Apapun bentuknya, dia pemimpin. Sebenarnya Adam harus bilang, saya yang salah. Saya yang makan buah itu. Saya yang tidak memberitahukan istriku dengan baik-baik. Begitu. Jangan kalau salah, ini dia nih, ini nih. Ini saksi ini nih, saksi itu yang bikin. Jangan. Tanggung jawab dong. Ya, ada mesti tanggung jawab. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Istri bilang apa? Ular ini. Nah, coba lihat itu. Adam bilang istri bilang ular. Ular mau bilang, kalau ular bilang lain, ini siapa suruh ada buahnya seperti ini. Istri ular tidak bilang itu lagi. Jadi kalau ada yang tuduh-tuduh itu, ketemu bertobat. Kalau jadi pemimpin, saya yang salah. Tanggung jawab salah, saya. Nah, itu pemimpin. Kalau pemimpin, ini dia yang salah, begitu aja dia yang salah, tunjuk-tunjuk. Nah inilah Adam, dia salah. Tapi Alkitab bilang dalam Roma 5 ayat 12. Coba baca Roma 5 ayat 12. Saya kasih ayat singkat-singkat aja, sudah catat saja. Ulang di rumah baca sendiri. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat yang ke-12 dengan perikop Adam dan Kristus. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk di dalam dunia oleh satu orang. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Dari dosa itu ada maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, semua orang berbuat dosa. Satu orang berbuat dosa semua kena. Tapi dalam Kristus Yesus ketemu semua dipulihkan. Haleluya saudara. Ketemu memiliki kehidupan yang kekal bersama. Makanya yang malu. Ketemu jadi duta-duta kerajaan Allah. Untuk memberitakan Yesus itu yang tadi saya bilang tadi. Dia tertutup. Ada selubung dibukakan ketika hati orang itu berbalik kepada Tuhan. Saatnya saya dan saudara bangkit berdiri untuk Tuhan. Bangkit berdiri bagi bangsa dan negara ini. Indonesia ini, betul di mana-mana selalu bilang 10%. 10%. Dari saya masih kecil, masih lahir sampai saya besar begini, dibilang tetap 10%. Tapi saya percaya Tuhan sudah banyak memulihkan banyak orang. Haleluya saudara. Mau bilang 10% kah, mau berapakah? Yang pasti Tuhan sudah banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya saudara. Tuhan mau pakai saya dan saudara. Oleh sebab itu buka hati kita untuk dipakai Tuhan. Ubahku saya Tuhan. Pakai saya untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Ketika Yeremia dipanggil. Yeremia bilang apa? Aku masih muda. Satu. Kedua, aku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan katakan kau masih muda. Jangan katakan kau tidak pandai bicara. Siapa yang menjadikan lidah itu? Haleluya saudara. Jadi yang ketemu alasan dengan Tuhan. Aduh Tuhan, beta saya mampu. Beta saya ini, beta saya bisa. Justru karena saya mampu, saya bisa. Mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya saudara. Kalau orang merasa diri hebat, mampu apa semua. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau bilang Tuhan, beta ini yang ada apa-apa. Beta ini cuma punya modal, mau saja Tuhan dirubahkan oleh Tuhan. Mau hidup sama seperti Tuhan. Tuhan bilang apa? Mari Tuhan mau pakai. 5 roti, 2 ikan. Tuhan bisa pakai. Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum istri, belum anak. Kalau satu orang 1, 5 kali 3 berapa? 5.000 berarti 15.000 orang. Kalau orang Ambon punya anak tuh banyak-banyak. Zaman sekarang baru punya anak 1. Israel pada zaman dulu punya anak banyak-banyak. Tadi Tutun cuma hitung 1 orang 1 saja. 1 suami, 1 istri, 1 anak. Jadi 3 toh? 3 kali 5.000 berapa? 15.000. Berarti Tuhan bikin mujizat besar, banyak. Cuma karena Israel itu paternalistis, laki-laki yang berperan. Makanya dibilang 5.000 orang laki-laki. Tapi mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Makanya kita juga bilang, "Dangke banyak Tuhan Yesus."
Rubahkanku Tuhan seperti Engkau. Dialah mempelai laki-laki yang akan datang. Saudara lihat tanda-tandanya. Dia sudah dekat datang. Ya, waktunya sudah semakin dekat. Dulu kau saya percaya, bagaimana ini Tuhan? Coba saudara lihat Wahyu 1 ayat 8. Saya kasih satu ayat saja. Dong protes sama saya, Adik Poli. Bapak Eki bilang satu ayat, kok hantam terus? Iya betul ya, mata lagi. Kalau mata masih menyala, hantam terus. Haleluya. Ya, kalau mata su fly, bamboro, ya sudahlah, jangan panjang-panjang. Coba. Wahyu 1 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oh ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini bukan ayat itu yang saya maksud. Ayatnya yang ke-7. Saudara perhatikan. Baca sama-sama dengan saya saudara. Supaya kita sama-sama aktif. 1, 2, 3. Lihatlah. Ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikah dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi Yesus ada datang tersembunyi, ada orang yang tahu. Tapi ada Yesus yang datang, kakinya akan berjejak di bukit Zaitun. Kedua apa? Semua mata melihat dia. Kan Alkitab bilang toh, semua mata melihat dia. Pakai apa? Waktu Indonesia pakai apa? Ya pakai televisi. Pakai apa? Handphone. Pakai apa? Jadi waktu zaman dulu hamba-hamba Tuhan tidak ngerti. Bagaimana Tuhan mau datang? Bagaimana Alkitab bilang ayat ini semua orang akan lihat? Nah disinilah perkembangan kita akan mengerti. Dan kebanyakan Tuhan. Untuk mengerti Tuhan. Sudah semakin dekat. Mari kita jaga hidup. Baik-baik dengan Tuhan. Jaga keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Tuhan tolong kami. Jaga kami. Saya tidak panjang-panjang saudara. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Siapa ada bahasa Inggris? Ada. Bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris. King James ada. Ada. Ada ya? Ada ya? Roma 8 ayat 1 baca. Ada bisa nanti sebentar Nona bikin dalam bahasa Inggris bisa? Bisa ya? Ini siapa punya anak? Charlie. Oh ya. Udah kenal dah saya. Ya baca Ibu. Romans chapter 8 verse 1. Bahasa Indonesia dulu, soalnya ketemu masih Indonesia nih, masih Jakarta nih. Iya toh? Ya, Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Hidup oleh roh. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ketemu sama-sama. 1, 3, 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dulu kita baca firman Tuhan tuh kita bilang sampai sini karena LAI bilang begitu toh. Tuhan bilang oh iya begitu. Tapi dia membahasa asli, saya bilang begitu. Dia membahasa Inggris King James juga saya bilang begitu. Coba bisa ditayangkan. Jadi dia bilang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Yesus Kristus. Siapa sini pintar bahasa Inggris? Baca. Siapa yang bahasa Inggris? Ya silakan. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now on condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Nah, sekarang artinya, ya toh? Orang Jakarta itu saya mengerti toh? Nah, sekarang yang baca akan arti bahasa Indonesia. Ya? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Therefore now no condemnation, tidak ada penghukuman. To them, kepada mereka which are yang di dalam Kristus Yesus, koma. Bahasa Indonesia titik. Bahasa Inggris koma di situ. Ada bahasanya apa? Who walk not, yang tidak berjalan after the flesh, berjalan sesuai dengan daging.
but after the Spirit, roh. Nah, waktu saya bilang kepada pendeta-pendeta, oh apa itu? Enggak, kalau saya enggak. Kalau kita bilang tidak boleh tambah firman, tidak boleh kurang firman. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus yang tidak berjalan, dengar baik, yang tidak berjalan menurut lagi, tapi menurut Roh Kudus. Nah itu akan arti begitu. Silakan duduk. Jadi kita harus teliti. Haleluya saudara. Teliti. Tuhan ajar aku untuk bisa mengerti kebenaran firman. Ya minimal seorang pengkhotbah itu bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Ibrani, Yunani sedikit juga bisa. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau saya nggak tahu saya mengerti, nggak tahu saya paham. Seperti orang bilang, orang khotbah mati lalu Yesus memberitakan Injil di dalam roh. Sampai bukan memberitakan Injil, memproklamirkan kemenangannya. Hati-hati loh. Jadi dengar firman Tuhan jangan sembarang. Makanya dia bilang, Bapak gini, bagaimana ya ketemu saya pernah khotbah di gereja. Oh iya nanti. Karena kalau ketemu kasih sembarang lalu dihantam sembarang habis kita semua. Ketemu mesti kasih lurus lagi kembali. Ya toh? Jadi tidak ada penghukuman bagi orang dalam Kristus Yesus yang tidak berjalan menurut daging. Jadi kalau ketong berjalan menurut daging, ketong yang akan memiliki kehidupan kekal. Haleluya saudara. Nah, dalam tabernakel tidak bisa. Harus masuk. Pintu itu cuma satu. Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan berkata berulang kali. Hanya di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat. Kecuali di dalam Kristus Yesus. Bangga punya Allah dalam Yesus. Bangga kalau beritakan namanya itu. Kemarin kami ikut Rakernas PGPI. Saya habis Mubes, pikir mau istirahat dulu nanti tanggal 28 baru datang ke Jakarta. Tiba-tiba Bro John bilang saya, apa Ki, Bro, ini ada Rakernas ikut. Tanggal berapa Bro? Tanggal 15. Berapa hari? 3 hari. 15, 16, 17. Ya sudah puji Tuhan. Karena itu jatah ketua umum Sekum sama Bendum, bendara umum. Jadi saya pikir sudah datanglah. Datang sana hari kedua rencana ketemu presiden. Tidak ketemu. Dibikin hari berikutnya, hari Jumat. Tidak ketemu lagi. Tunda. Jadi ditunda saudara. Ditunda sampai hari Selasa. Saya bilang puji Tuhan. Saya akan datang tuh hari Rabu tuh. Rabu masuk hotel, Kamis masuk hotel, Jumat masuk hotel, lalu ditambah lagi sampai hari Selasa. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru keluar pindah. Luar biasa Tuhan itu memang ya. Kerja buat Tuhan sungguh indah. Haleluya saudara. Melayani Tuhan jadi ketua panitia musyawarah besar di Ambon. Kerja kadang-kadang sampai ini wow, mata menyala apa semua. Tapi Tuhan sempurna berhutang. Tuhan tahu dan Tuhan balas. Amin saudara. Lalu saya ketemu dengan Pak Presiden Prabowo, kecuali beliau punya adik. Adik siapa tuh? Pak Hasim. Lalu ada satu pendeta, ini bagaimana nih? Katung belum ketemu dengan Pak Presiden ini. Beta bilang, kalau beta, orang Ambon ya, kalau beta saya ketemu dengan Presiden juga saya nggak apa-apa. Asal jangan sampai saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Kalau visi kita besar, tak apa-apa. Ya, yang penting ketemu dengan Tuhan Yesus, ibadah bersama saudara-saudara seiman, itu luar biasa. Persekutuan yang indah. Jadi saya sudah bilang, ketemu dan saya ketemu presiden, nanti Tuhan yang siapkan. Itu urusan Tuhan. Ya tak? Tidak apa-apa. Yang penting Yesus Rajaku yang kulayani siang dan malam. Bisa ketemu dengan dia itu luar biasa. Ya, kalau ketemu berdoa lalu Tuhan jawab doa, luar biasa. Kadang-kadang kalau ketemu rasa, Tuhan bagaimana ini? Ketemu ingat Yeremia 33 ayat 3. Ayat-ayat terakhir juga ya. Karena masih mau panjang tapi. Tuh, Yeremia 33 ayat 3 nyom baca.
Yeremia 33 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Inilah telepon Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Haleluya saudara. Biar saya ketemu Prabowo, bisa bantu nomor mana. Tapi yang penting ketemu Tuhan Yesus. Dialah rajaku, dialah kekasih jiwaku, dialah mempelai hidupku. Hidup ini kuserahkan pada dia. Adik saya, waktu dia melayani Tuhan. Lalu kemarin beberapa saat sebelum musyawarah besar. Ini ongen, dia tinggal di sini. Berapa lama? Dia bilang Parbeta, kakak orang Ambon toh, dia lek Ambon sedikit. Kakak beta mau serahkan beta pun sisa hidup ini par Tuhan. Kita bilang haleluya, puji Tuhan. Setia dengan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan berkati. Kemarin lantik dia jadi penginjil jua. Jangan langsung lompat pendeta muda nanti sombong. Taruh ke bawah dulu. Haleluya saudara. Mulai dari bawah setia. Mulai dari hal-hal yang kecil. Nanti Tuhan tambah hal-hal besar. Kalau Tuhan kasih besar, pepatah dunia bilang, isi come, isi go. Mudah dapat, mudah pergi. Tapi kalau mulai sesuatu dari bawah, ya Tuhan siapkan. Ada yang bilang, Bapak Pendeta, beta bawa Bapak Pendeta pun tas juga. Bapak Pendeta saya ada kepeng. Maksudnya saya ada kepeng itu, saya ada uang banyak. Saya Bapak Pendeta, beta bawa juga. Pendeta Yakub Nawai dulu pernah bawa tas dari seorang hamba Tuhan. Dan Tuhan pakai luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi melayani Tuhan tuh jangan terlalu mau tampil-tampil, mau ini, mau hebat, jangan. Mulai dari bawah. Haleluya saudara. Terima tamu dulu, pel gereja dulu, atur ini dulu. Nanti Tuhan tambah, Tuhan tambah, Tuhan tambah. Terakhir, Alkitab berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Amin saudara. Warnanya pelangin ini, apa coba pengaruh turun. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Jadi jangan usah cari Prabowo lagi. Nanti Tuhan yang kasih tahu, yang pergi ketemu. Saatnya. Haleluya saudara. Yang penting Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Haleluya. Cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan. Jadi kalau jemaat cari Tuhan, lihat tumpung hidup. Ada perubahan. Ya toh? Kadang-kadang, Bro, kenapa ini? Aduh, bisa sibuk ini. Itu sama seperti Musa dulu di zaman Mesir. Dikasih tekanan, dikasih ini. Akhirnya P7. Saudara tahu P7? Pergi pagi pulang petang. Penghasilan pas-pasan. Iya toh? P7. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Coba kalau ikut Tuhan. Tuhan bilang apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Itu janji Tuhan. Kalau manusia berjanji jangan terlalu pegang betul-betul. Ini katanya janji mau ketemu Prabowo. Iya, tapi dia terlalu pegang seperti pegang manusia. Kalau Tuhan berjanji, ya dan amin. Tuhan janji sama Abraham, kamu akan punya anak. Lah mana nih anak? Umur begini. Umur 75 nih kalau luar sampai umur begini. Sengaja ada, sengaja ini. Lalu saya percaya, Sarah bilang ambil itu Hagar. Tapi ayat terakhir Alkitab berkata, nanti tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Kasih nama dia Ishak. Makanya di Roma pasal 4 ayat sekian dia bilang apa? Tetapi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Walaupun tubuh lemah. Kalau Om Robi umur berapa Om Robi? 78 ya? Nah, keluarganya Om Robi umur panjang-panjang sudah. Jadi ya puji Tuhan ya Om Robi ya. Tetap kuat, tetap sehat, jadi sombar perketong anak-anak muda. Ya toh?
Sekarang kan ketua umum kan muda, beda 10 tahun dengan beta. Tapi tetap ketemu mesti angkat topi. Haleluya saudara. Kemarin beta berdoa khotbah di sana. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya, kalau tahun 2010 ada gangguan. 2000 yang kemarin semua berjalan dengan baik atas pimpinan Roh Kudus. Jadi ketemu si teliti toh firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ajar aku, rubah aku. Ada banyak ayat yang saya mau kasih tapi saya pikir yang terlalu lain. Nanti berjuang saja yang kasih lurus. Haleluya saudara. Haleluya. Tujuan yang kasih lurus apa? Ini jemaat. Tuhan cinta saya dan saudara. Dia kasih. Dia ingin peluk kita dengan kasih dan sayang. Jadi walaupun ada dalam pencobaan, tantangan, sakit, percayalah kita tidak sendiri. Tuhan selalu bersama. Ya, Dia menyertai kita. Akulah Immanuel. God with us. Allah beserta kita. Atau Allah menyertai kita. Saudara dalam lakukan apapun, jangan lupa Tuhan di atas segala-galanya. Makanya Alkitab berkata, ya, supaya kita mencari Tuhan, utamakan Tuhan. Jemaat ini pasti diberkati. Ada banyak jiwa yang akan diselamatkan, ya. Dulu-dulu ketong khotbah begini. Sekarang khotbah harus tulis judul, bro. Kirim foto, bro. Ketong kirim foto. Ya, kurang kirim apa lagi, bro? Beta mau bilang rujuan, kurang kirim apa lagi? Ya, judul, foto, apa lagi, bro? Untung beta foto ada. Namanya beta, nona manis, beta mau anak perempuan. Kirim foto dong. Ya, papa foto so habis. Ya, anak begini kau suruh lupa papa pun foto lah. Ya toh? Kayak papa jual. Yang banyak diberikan kesempatan untuk sampaikan firman di tempat ini ya. Nanti sekali-kali ketemu lagi. Toh? Sama-sama gitu ya Om Robi ya. Elim Tabernakel akan besar. Ya, ketong-ketong ini yang akan dipakai. Kita-kita ini yang akan dipakai. Jangan ketong-ketong. Kita-kita ini yang akan dipakai oleh Tuhan. Jangan tolak. Kalau Tuhan pakai jangan bilang aku masih muda. Jangan bilang aku tidak pandai bicara. Semua Tuhan mau pakai. Asal ketong berserah pada Tuhan. Yang muda, yang tua, semua usia Tuhan pakai. Laki-laki, perempuan Tuhan pakai. Ya toh? Jadi dulu ketong laki-laki saya yang maju. Sekarang perempuan bergandengan tangan. Ya begitu ya Om Robi. Semua ya bro. Ya kita kira begitu dulu. Firman Tuhan yang singkat. Ketong tetap teliti ya. Jangan sampai ketong kehilangan apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita orang semua. Tuhan berkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Bisa nyanyi lagu itu kah? Seperti Yesus, seperti Yesus. Tahu ya? Tahu lagu lama ya? Tahu. Kalau kita ini orang oldies, orang lama. Kalau bertujuan orang baru. Orang baru-baru. Lagu-lagu baru. Bisa kah? Tahu kah? Ada lagunya. Kalau yang ada kita bikin lagu lain. Yang ada? Oh ya. Tanda-tanda telah nyata tahu? Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Tidak tahu? Tahu? Oh ya. Ada tulis? Oke. Mari kita tutup mata kita sekalian. Pandangannya kepada Yesus. Ada tujuan khusus Tuhan buat kita orang semua. Haleluya. Tuhan pakai kita semua. Tanda-tanda telah nyata.
refnya saja. Haleluya, puji Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan keundang Tuhan. Pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Haleluya. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Firman yang telah kami dengar ya Bapak, biarlah untuk membuka selaput pemikiran kami dan hati kami ya Bapak, untuk kami boleh dapat meneliti dan memahaminya ya Bapak. Dengan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam ya Bapak, yang menjadikan kami boleh dapat mengerti arahan demi arahan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih karena firman-Mu sebagai suluh dalam kehidupan kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Bapak. Melalui kebenaran firman-Mu lah ya Bapak, kami boleh dapat menuju ke suatu tempat kekekalan nanti, yaitu di surga. Terima kasih Bapak atas hamba-Mu yang telah menyampaikan, Pendeta Eki Peters ya Bapak. Kiranya Kau berkati ya Bapak, baik di dalam pelayanannya, baik di tengah keluarganya, apapun yang dikerjakannya ya Bapak, maka akan berhasil. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, khususnya umat-Mu ya Tuhan di dalam gereja Elim Tabernakal ini. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah kasih-Mu, dan kita yang telah mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Eki Peters yang boleh membagikan sabda kebenaran firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Biar kebenaran yang sudah dibagikan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kolekta akan dijalankan, kita akan melihat info ibadah sepekan. Dalam satu minggu ini kita akan melihat info ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh? Setiap hari kita ada doa pagi untuk khususnya wanita surgawi di jam 4 pagi hari. Dilakukan lewat panggilan via grup WA dan juga ada MDC, Man of Divine Character. Setiap hari Senin, Kamis, Sabtu, Minggu lewat video call WA grup buat setiap para pria dewasa. Untuk tetap gabung, yang belum gabung harus gabung. Sama-sama belajar berdoa, bisa sharing kebenaran firman Tuhan di dalam MDC.
Berikutnya di hari Selasa kita akan melihat di tanggal 28 Oktober 2005 ada Komsel Dewasa Muda dan Nikah Rumah Tangga Muda yang akan berada di kediaman Bapak Willy dan Ibu Aling jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan alamatnya nanti kita bisa share di grup ya. Ada di grup kita bisa melihat alamatnya nanti, pokoknya jam 7 hari Selasa itu ada ibadah Komsel. Berikutnya di hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja di tanggal 29 Oktober 2025 di Getelios Cideng jam 7 malam sampai dengan selesai. Jadi perlu diingat untuk muda-mudi, jangan lupa di hari Rabunya tetap ada Komsel, yang gak hadir pada hari ini tetap dipanggil untuk sama-sama belajar ya di dalam Komsel Muda, supaya apa, anak-anak muda sekarang tidak hanyut di dalam dunia yang semakin hari semakin jahat, tetapi benar-benar dirangkul menjadi generasi penerus untuk gereja Tuhan di masa yang akan datang. Di hari Jumat kita boleh lihat ibadah Beston 31 Oktober 2025 di Gate Kesehatan jam 7 malam sampai dengan selesai, dibuka secara umum. Ya, jemaat siapapun, bukan hanya para pelayan-pelayan, tetapi dibuka secara umum. Jadi dibuka secara umum untuk datang beribadah, kita sama-sama Beston, kita belajar berlutut menyembah, memuji Tuhan. Berikutnya di hari Sabtu ceria 1 November 2025 ada ibadah sekolah minggu pagi di Gate Kesehatan jam 9.30 sampai dengan selesai. Buat yang mungkin punya anak-anak kecil jangan lupa dibawa. Di sini ada ibadah Sabtu ceria untuk sekolah minggu ya. Kita punya tenaga pengajar yang amat sangat kompeten banget, amat sangat bagus. Bagus banget, jadi anak-anak bisa dididik dengan luar biasa. Di hari Minggu Sunday Service Minggu 2 November 2025 kita ibadah di Getelios Cideng jam 9 pagi disertai dengan perjamuan suci. Jangan lupa di minggu depan kita akan ibadah di Getelios Cideng. Oke, demikian. Oke, ada yang berulang tahun hari ini, ada Ibu Helen Natalia Panjaitan Peters di tanggal 26 Oktober dan juga anaknya Lionel Yeskel Jeremias Peters di tanggal 22 Oktober. Berhubung tidak ada hari ini, tapi kita tetap berdoa, percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan yang baru untuk tetap melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa dan saya minta hambanya Saudari Kenny untuk berdoa persembahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana siang hari ini lawatan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur, banyak terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya semua ini boleh menyuburkan hati kami, kehidupan kami terus berbuah-buah di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, ada beberapa kami yang ada rindu untuk belajar lebih lagi mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat persembahan Tuhan Yesus, tolong berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Berapapun nilainya Tuhan Yesus, tetap Kau didik kami untuk tetap memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Kan ini bukan punya kami Tuhan, semua apa yang kami punya adalah milik-Mu. Oleh sebab itu didik kami untuk berikan yang terbaik. Berkati semua Tuhan untuk persembahan yang akan terkumpul. Kiranya semua ini boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil kita angkat pujian. Berilah yang baik dan petugas kolektor silakan baca. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik,
semua kita bangkit berdiri. Sama-sama kita boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan Roh Kudus Kau sudah mengambil alih setiap ibadah pada pagi hari ini. Semua boleh selesai karena kasih-Mu. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Namamu, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya. Dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Egi. Waktu dan tempat kami persilakan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu Kau yang layak ditinggikan. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini dengan sukacita yang besar. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Gembala, Bajuan, sekaligus Ketua Umum Gereja Elim Tabernakel bersama istri yang ada di Manado. Tuhan sertai selalu, Tuhan berkati hikmat, marifat, kekuatan yang dari Tuhan. Penyertaan-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu yang ada di sana. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang jatuh, Tuhan pulihkan. Yang jauh, Tuhan panggil dengan kasih dan sayang Tuhan. Supaya sama-sama pada waktu akan datang memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi orang tua kami, Bapak Robi Dekers. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, penyertaan-Mu. Keluarga besar Dekers diberkati, bahkan anak-anak, cucu-cucu, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang sudah kemarin di Ambon ditabiskan, biar mereka tetap hidup untuk Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Semua orang yang sudah melayani Tuhan saat ini diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa buat pemerintah bangsa kami dari pusat. Ya, Tuhan berkati Pak Prabowo, penyertaan-Mu sempurna bagi beliau. Kekuatan, kesehatan, Tuhan menyertai, memberkati beliau. Jajaran menteri, para gubernur, wali kota, bahkan sampai kepada bupati-bupati, camat-camat, RT/RW, diberkati di dalam nama Yesus. Tetangga-tetangga di tempat ini, penyertaan juga Tuhan sempurna bagi mereka semua. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati, pikiran, dan perasaan. Dan kita mohon berkat Tuhan. Turunlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan rahmat anugerah dari Allah Bapa kita. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, pengurapan tuntunan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua. Saat ini terus kekal selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya.
Tuhan berkati. Shalom.